Oke, Shalom semuanya, selamat malam, selamat datang dalam online cool kita hari ini, Faithfulness TK7, dan pada malam hari ini aku Owen, tidak sendirian, aku ditemani oleh sahabat aku yang begitu luar biasa, on fire dalam Tuhan Yesus. Kita panggilin dia Lauren. Shalom, Lauren. Shalom semuanya. Asik. Shalom, Lau. Gimana kabarnya, Lauren? Oh, tentu saja saya hari ini sangat senang karena hari ini Gracia Poli menang. Yeay. Kamu buat Indonesia menang. Itu sejarah. Setelah Susi Susanti yang jago-jago hebat-hebat, dia akhirnya di usianya yang sekarang dia akhirnya bisa mendapatkan medali emas. Keren kan, Wan? Keren banget dong, bangganya sama anak Tuhan. Apalagi menang anak Tuhan ya, wow. Iya. Gila, bangga anak Tuhan Yesus, luar biasa banget. Menjadi berkah buat Indonesia nih. Luar biasa. Walaupun ini sih ya, Ginting itu juara 3 sih, tapi yang penting dia tetap memberikan medali perunggu buat Indonesia. Wah, dia anak Tuhan juga loh, Wan. Wah, keren, gila. Itu benar-benar apa ya, luar biasa banget sih. Kak Jo apa? Nama Lauren? Hah? Nama siapa? Juara ke siapa? Namanya yang dapat medali perunggu tuh ini Anthony Sinisuka Ginting. Wow, mantap banget ya. Walaupun ya gimana ya, dibilang seru sih, tapi juga keren banget lah pokoknya semuanya ya. Ya, jadi sebenarnya intinya tadi yang didapat itu adalah pertama mentalnya harus kuat, terus belajar sabar, terus nggak cepet-cepet. Iya ini katanya Gracia Poli sih, dan dikasih tahu. Jadi sebenarnya lawan mereka itu adalah juara peringkat kedua dunia loh. Mereka itu masih peringkat ke-6. Tapi kenapa mereka bisa menang? Itu karena ya itu tadi mereka bilang ya yang pasti pertama latihan. Nah, terus mereka itu bagaimana bisa mental mereka tuh nggak langsung jadi lemah. Nah, itu yang harus anak-anak muda sekarang miliki, Wan. Mentalnya harus kuat. Nggak boleh ini ya, kalau dibilang lemah sih bukan lemah ya, tapi gimana ya, ya bisa dibilang gitu. harus punya fisik yang kuat juga ya, Lau. Ya, sama halnya nih, Wan. Kalau dalam Tuhan kita juga harus punya iman yang kuat, mental kuat, iman kuat. Nah, luar biasa sekali. Makanya kita join di komunitas School Faithfulness. Yeay! Waduh, mantap nih Lauren, kata-katanya udah kayak evangelis nih. Berarti Lauren cocoknya jadi evangelis. Kata-kata udah cocok banget. Ya, jadi walaupun pandemi ada waktu hari Senin gini kita pakai untuk kita bisa sama-sama saling berdoa, saling menguatkan. Oke, Wan, kita panggil aja, Wan. Ini udah ada yang datang loh, Wan. Si Meltrin, Wan. Shalom, Meltrin. Shalom, Meltrin. Halo. Gimana kabarnya? Baik, walaupun lagi kurang kondisi kurang baik. Oh, kurang baik kenapa tuh? Apalagi apa? Silakan, Lauren. Kurang baik. Walaupun lagi kondisi lagi kurang baik. Nggak enak badan atau gimana? Sakit. Oh, tapi kan puji Tuhan loh, Melvin walaupun sakit dia masih datang, itu luar biasa, Melvin. Ya, Ci. Anak Tuhan yang keren nih, Melvin, keren banget. Walaupun dalam keadaan tubuh yang fisik yang nggak kuat, tapi Tuhan memberikan kekuatan semangat yang baru untuk berkumpul ya. Karen, ini yang kita contoh nih dari Melvin. Bagus, Melvin, keep it up ya. Cepat sembuh ya, Melvin. Nanti kita akan bawa dalam doa juga ya. Dan selama acara Tuhan pulihkan. Iya. Amin. Dan lagu-lagu yang dibawakan oleh hambanya juga menguatkan lagu-lagunya nih. Amin. Mike nih. Biasa. Oke. Kita panggilin siapa lagi ya, Lo? Kita panggil anak-anak mudanya dulu dong, Wan. Oh iya, boleh. Kita panggilin
muda juga ya. Aduh, jadi Iya betul. Kita panggilin, ini dia nih sahabat kita yang satu ini. Kristi, halo Kris, shalom. Shalom hambanya Ibu Gembala Kristi Widya. Shalom. Kenapa gembala sih evangelis? Iya. Aduh. Gimana kabarnya Kris? Harus sehat, harus semangat ya kan. Awan gimana kabarnya Awan? Baik, puji Tuhan sehat juga. Puji Tuhan. Kristi kayaknya lagi di Israel nih sambil kuliah nih. Iya. Ini lagi halu. Oh, rasanya ganti lah. Nah, keren. Bingung nih pakai yang mana ya? Di jembatan aja deh. Tara. Keren. Israel, sama di San Francisco. Waduh. Oh, ini San Francisco ya? Iya. Nggak tahu deh. Oke. Lau, kita mau panggil siapa lagi nih, Lau? Nih, ada Ko Santoso nih. Halo, shalom, iya. Ko. Shalom, Ko Santoso. Shalom semuanya. Salam. Gimana kabar, Ko? Puji Tuhan, sangat baik, luar biasa. Ko Santoso sempat Salam nggak? Komeng. Halo Santoso, shalom. Kemarin Ko Santoso kalau nggak salah tuh Apa? lagi nggak enak badan apa gimana gitu ya? Oh, itu sih udah meninggal kok, cuman Udah, oh puji Tuhan. kadang-kadang kalau malam memang gitu sering panas, badan sering panas, tapi kalau pagi hari udah seperti itu. Atau cuaca mungkin. Oh, yang kata itu, iya, kalau kemarin itu emang udah agak sesak dikit gitu. Pas itunya kejadiannya pas malam jam mau tidur kayaknya susah bernapas. Cuma ya puji Tuhan udah agak baikan. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan ya. Puji Tuhan luar biasa ya Allah, bagaimana Tuhan menolong Ko Santoso dari awal sesak nafas nggak bisa tidur tapi Tuhan sembuhkan. Luar biasa. Tuhan Allah kita ini luar biasa banget. Wow. Oke, selanjutnya panggil dulu nih gembala yang satu nih, Wan. Kita Iya panggil. nih. Kita panggilin Abednego, Rio Vincent, CDMP, DJKP yang udah punya gelar nih. Keren. Selamat malam, shalom teman-teman semua. Haleluya. Dahsyat, malam hari ini kita bertemu lagi. Luar biasa. Siapa yang suka cita malam hari ini? Sorakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wow, dahsyat ya. Walaupun kita yang hadir nggak seberapa ya, tapi kita dalam diri kita harus punya roh yang on fire. Amin, teman-teman. Haleluya. Amin. Ini udah masuk dalam, udah lebih dari 2 atau 3 orang kok. Jadi Tuhan udah Ya, betul. Yang penting seberapapun yang hadir, Tuhan Yesus pasti beserta kita semua. Haleluya. Haleluya. Gitu Amin. kan. Ya. Amin. Thank you, hambanya Abed. Sami-sami Bapak Pendeta Peter Owen. Oke, terakhir nih, Wan. Nggak kalah ini nih. Kita panggilkan yang The paling leader of Cool Fatfulness. The leader. Shalom semuanya. Aduh, Bapak Gembala, Bu Gembala, PDM, PDT. Tidak ada PDM. Kak, katakan itu PDK. PDK. Semua PDK. Aduh, luar biasa, saya senang banget hari ini bisa bersama-sama Cool Fatfulness.
Puji Tuhan. Mantap. Kita luar biasa. Berunity lagi. Jangan bosan-bosan ya komik sama kita ya. Pasti. Komik nggak pernah bosan sama kita loh, Bet. Dia benar-benar Iya. Iya. seorang kakak rohani yang luar biasa. Banyak belajar aku sama komik. Karena ada adiknya di sini Owen. Jujur kalau mau curhat lebih enak sama komik sih, bener. Tiap kali malam kalau aku ada problem aku sama komik. Kasih. Ya, Selalu standby gitu ya. Call center 24 jam. Selalu standby gitu ya. Rezeki. Aduh, bisa aja sih Awan. Bener-bener kalau komik tuh kayak gimana gitu, hati penuh adem banget. Aduh, kalau udah Asik. sekarang berdarah sama komik. Banyak belajar, banyak ditegur, apalagi baru semalam ya kok ya. Sama-sama Awan, kita sama-sama belajar. Oke kok, siap. Nah, Iya. kira-kira gimana nih kok pelayanan Koko? Apakah semua baik kok? Semua good, puji Tuhan gitu ya. Biar lelah fisik tapi hati bersuka cita, hati berapi-api kalau dalam melayani gitu. Jadi Puji Tuhan. senang terus rasanya. Gitu. Puji Tuhan. Mantap. Mantap. Dahsyat nih. Salah satu leader yang memang kita kagumi bersama nih ya, Wan ya. Luar biasa banget. Betul. Betul nih, Bet. Di dalam pelayanannya mantap, keluarganya luar biasa, dan Bu Rey juga luar biasa loh teman-teman. Amin. Beberapa hari yang lalu menjadi pembicara loh di One Family loh teman-teman. Aduh, luar biasa banget. Wadaw. Luar biasa. Kenapa anak family nggak diajak, Bet? Luar biasa. Kenapa anak Luar family nggak biasa. diajak? One family. Sharing tentang produk nih kalau nggak salah ya temanya ya kalau nggak Iya, salah. gitu. Aduh, Betul. aku juga pernah dengar sharing waktu Kare di Korabu, gila keren banget ngejelasinnya. Aduh, sejuk bener keren. Haleluya. Boleh nih Bet, kapan-kapan Kak Rey dijadwalin khotbah, khotbah. Boleh. Owen mulai ini nih. Kalau boleh, Kak Rai sharing Bet, apa salahnya? Ya Kan udah silakan. punya nih suaminya nih, salah istrinya dong, kita mau dengerin istrinya. Aduh. Silakan. Amin, boleh. Oke, siap. Nanti kita jatuh ya, kok. Boleh. Siap. Itu berarti itu ya kok apa namanya suami istri komik Burai itu bisa apa namanya jadi apa udah bisa sharing berbagi. Wah, dikupas habis. Itu salah satu keluarga Allah ya kan, betul ya? Oh, Luar betul. biasa nih, mantap banget. Amin, Ya. amin. Thank you. Apalagi aku tuh kalau melihat foto komik sama Kimi sama Kare, aduh kayak gimana gitu, adem banget kayak wah Tuhan nih family yang benar-benar yang mati-matiin banget buat Tuhan nih, aduh luar Amin. biasa komik Thank wajahnya. you. Thank you, Owen. Ya kok. Oke, Ya, Abed, Loren kita bisa ini ya Ya. lanjut aturannya. Mulai doawan. Puji Oke. Tuhan. Ya, kita memulai cool malam hari ini. Kalau kita mulai nggak afdol kalau kita nggak berdoa ya. Betul ya teman-teman. Oleh sebab itu, ya sebelum kita memulai, kita akan bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kristi. Silakan Kristi. Mari kita dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Bapak untuk malam hari ini kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan di room dalam Zoom ini Tuhan. Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, urapi hati kami, pikiran kami Bapak, biar kami boleh berpusat pada malam hari ini hanya kepada Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus yang baik juga Kau Bapak jaga untuk sinyal kami Tuhan supaya ibadah kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sebentar kamu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar nama Tuhan aja yang dipermuliakan, biar nama Tuhan yang ditinggikan. Dan
Setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya layak bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kul kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Kristi. Silakan, Komai. Amin, amin. Shalom teman-teman semuanya. Hari ini kita mau memuji dan muliakan Tuhan. Kita mau bersuka cita ya. Kita gerak yuk kiri kanan, kita boleh tepuk tangan ya. Yang sakit saya yakin imunnya naik ya. Yuk kita sama-sama kita nyanyikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Yes, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Yes, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di dasar iman. Haleluya. Haleluya. Lagu yang sungguh menguatkan iman setiap kita semuanya. Kalau bekerja bersama dengan Tuhan, nggak ada yang capek ya Komai. Kan betul nggak Komai? Masih di mute kok. Amin, amin, amin Owen. Semangat, semangat.
Teman-teman semangat yuk. Boleh dong komik setelah lagi. Cara itu Wan gini, lagi, we want more. We want more. Aduh, hati yang gembira adalah obat ya, Wan ya. Iya betul. Amsal 17 ayat 22. Hati gembira adalah obat yang ajur. Amin. Haleluya. Yang penting hati kita walaupun lagi nggak baik, tapi tetap suka dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke. Silakan Abed. Apaan? Puji Tuhan. PTW apaan ya? Udah silakan aja. Oke, thank you. Pak Mike, Owen, Lauren, ya thank you. Dan aku mau lanjut ya menyapa ada teman kita juga yang sudah bergabung malam hari ini. Ya, haleluya, puji Tuhan ya. Ada Kak Timbang Butar-Butar. Shalom Kak Timbang. Ya, dan juga ada Wilson. Wah, luar biasa. Shalom Kak Timbang dan Wilson. Selamat datang. Ya. Ya, orangnya hadirkah atau kemana ya? Aku juga nggak tahu. Ya. Nanti ya pokoknya thank you untuk kalian ya malam hari ini udah join ya, puji Tuhan. Kita akan kembali ya sharing bersama ya, mendengar firman Tuhan yang akan pasti menguatkan kita. Amin teman-teman ya. Puji Tuhan. Tema hari ini apa sih, Kristi? Apa ya? Kayaknya kudu stay tune terus deh. Asik. Apa? Oh. Stay tune. The power of testimony. Asik. Ya. Apa tuh? Apa sih the power of testimony ya? Kalau secara kita artiin satu-satu ya, the itu adalah sebuah, power adalah kekuatan, of itu adalah testimoni, itu kesaksian ya. Jadi kalau sambungan adalah sebuah kekuatan adalah kesaksian. Tapi bukan itu. Tapi bukan itu teman-teman. Ya karena bahasa Inggris itu nggak bisa diartikan satu per kata ya. Artinya jadi ngaco bentar. Ya. Jadi the power of testimony ya part 4 nih teman-teman, alias part terakhir, puji Tuhan ya. Ini akan membawa satu topik terakhir ya, the power of the testimony ya. Jadi kuasa di dalam kesaksian. Haleluya ya. Nah, menurut Owen, ya, menurut Owen, apa sih kesaksian yang apa dalam tanda kutip itu menggelegar gitu, menggetarkan jiwa itu kayak gimana semua? Oke, kesaksian. Kalau menurut aku pribadi sendiri ya, kesaksian sebuah apa ya? Sebuah berkat kemurahan Tuhan, apa yang Tuhan telah berikan buat kita, apa yang kita alamin, apa yang kita rasakan saat ini ya, Bet ya, dan apa ya, ya itu yang akan kita impartasikan. Impartasikan maksudnya apa, Owen? Maksudnya berbagi dengan teman-teman kita. Misalnya, aku punya berkat baru nih yang Tuhan berikan, misalnya kesehatan, kekuatan kepada Tuhan menyertai aku sama Abed, itulah artinya impartasi, berbagi dengan Abed apa yang aku alamin. Jika begitu aku impartasikan kepada aku sendiri, pada Komai gitu. Aku suka cerita sama Komai, oh begini Tuhan baik, begini gitu. Wah, banyak banget sih, Bet. Itu kayak aku tahunya, Bet. Wow. Haleluya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jawabannya sudah sangat mewakili. Aduh, mantap. Jadi kita nggak perlu sharing lagi ya, udah mewakili. Udah dijawab loh. hanya apa ya, mengimpartasikan apa yang aku ngerti aja, Bet gitu. Puji Tuhan. Kalau mau lebih dalam,
Kalau mau lebih dalam lagi sampai ke teologinya, silakan nama Abed, bisa hubungi Abed langsung. Aduh. Karena Abed sudah punya gelar teman-teman. Shoot. TDMP. Yuk, oke, ya kita lanjut. Tadi kata Owen, kesaksian adalah sebuah impartasi, ya. Kalau kata Owen, kesaksian adalah sebuah impartasi, ya. Nah, menurut seorang teller Bank Mandiri ini, alias Kristi. Waduh. Ya, Bukan Kristi, teller sekarang. menurut dirimu ya apa sih yang kamu tahu gitu ya? Apa sih pentingnya dari sebuah kesaksian? Apa sih pentingnya itu? Kenapa sih harus ada kesaksian? Penting, itu salah satu amanat agung dari Tuhan Yesus. Kan pergi karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan kita nggak mungkin kalau kita pergi menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus, terus kita nggak ada kesaksian gitu. Simpel aja lah kesaksian mah, ya kan. Kayak kita bisa ada saat ini, kita bisa bernafas, nggak pakai ventilator, begitu. Itu hal-hal kecil sih, simple aja gitu. Itu kesaksian, penyertaan Tuhan gitu. Terus apa yang Tuhan udah perbuat gitu di masa-masa sekarang gitu. Kayak sharing firman Tuhan yang udah didapat waktu sate itu juga bisa gitu. Wow. Sate itu apa ya, sate ya? Ya, sate itu bukan makanan ya. Bukan ya? Nah, karena kalau sate makanan sate tiga, satu sate ayam, satu sate kambing, satu sate sapi. Ya. Itu sate Enak semua. Ya. Apa itu? Aduh, lemaknya banyak loh. Iya, lemaknya banyak. Ya, sering-sering nanti bisa apa? Bisa kolesterol. Kolesterol, benar. Jangan ya. Nah, kita melihat nih ada Wilson raise hand. Silakan Wilson. Nah, ini kayaknya kurang afdol nih kalau nggak nyalain kamera nih kayaknya. Yes, Wilson. Silakan Wilson. Pertanyaannya apa tentang kesaksian kan? Iya, yang pertama itu apa sih yang Wilson tahu tentang kesaksian, dan yang kedua, mengapa sih pentingnya ada kesaksian itu? Kesaksian itu adalah kalau menurut gue itu menciptakan pengalaman hidup kita selama menciptakan kehidupan kita sebelum kita mulai kesaksian. Misalkan kalau gue mau kesaksian hari ini, gue harus cerita sejam yang lalu bagaimana, 2 jam yang lalu gimana, atau kemarin, atau berapa tahun bisa berapa bulan yang lalu, atau berapa tahun yang lalu. Nah, pentingnya kesaksian sih. Sebentar, sebelum pentingnya dulu kesaksian itu sebenarnya kalau menurut gue itu seperti uang logam, ada di 2 sisi. Kalau sisi positifnya ya untuk memuliakan Tuhan, tuh udah umum common. Tapi ada negatifnya, ada kalau menurut gue tuh negatifnya tuh itu bisa aja memamerkan memamerkan diri sendiri gitu ke kayak merasa bermegah diri gitu tanpa pertolongan gue juga gue bisa kok itu bisa ceritain kalau kesaksian. Nah, pentingnya kesaksian itu yaitu untuk menyelesaikan untuk menjalankan tugas yang sesuai dengan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 sih. Itu sih sebenarnya. Oke, thank you Wilson atas jawabannya, luar biasa. Jawabannya mantap ya. Ya, luar biasa, udah diperlengkapi ya dari 3 orang tadi. Tadi ada Owen, ada Kristi, ada Wilson. Puji Tuhan, kita diperlengkapi bareng ya. Kita boleh sharing bareng. Nah, terakhir adalah ya kesimpulan sih ya. Kesimpulannya itu kesaksian itu ya yang pertama ini dibagi 2 ya teman-teman. Pertama kesaksian palsu, dan yang kedua itu kesaksian benar. Apa sih kesaksian palsu dan kesaksian benar? Nanti ya, stay tune aja. Kita akan bahas bareng-bareng ya. Karena kalau dibukain sekarang, kuliah udah kelar, teman-teman. Ya. Yang penting jangan alamat palsu. Palsu jadinya. Iya. Kuliah bisa kelar kalau dibukain sekarang ya. Tapi tahan dulu ya. Kita belajar bareng. Apa sih itu
kesaksian itu seperti apa sih ya? Silakan, aku kembalikan kepada host yang luar biasa Owen dan Lauren. Oke, thank you Bapak Gembala Abednego Rio Vincent, CDMP CDKP. Thank you buat kalimat itu menguatkan kita semua teman-temannya. Oke, Lauren, nanti kita mau nyapa siapa lagi nih, Lau? Yang lagi udah datang nih. Udah ada yang datang lagi ya? Kayaknya sih udah semua ya teman-temannya. Udah semua tuh. Udah semua atau ya. Paling-paling aku mau nyapa dulu bapaknya Owen ya, Pak Endra kalau ada. Selamat malam Pak Endra. Nggak ada ikut. Nggak ikut. Nah, kita sapa dulu kan nggak enak ya tadi. Ya, pokoknya aja Bet, Bet. Jadi seperti itu. Ya, pokoknya aja. Iya, sinyalnya Owen buruk teman-teman ya. Yuk sebelum kita melanjutkan ya ke firman Tuhan, kita akan menaikkan satu lagu ya untuk membawa kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pak Michael. Silakan. Thank you, Abed. Yuk, mari teman-teman, sebelum kita mau mendengarkan The Power of Kesaksian, kita mau menyanyi satu lagu, Yesus Ku Menyembah. Mari sama-sama kita satukan hati. Kita mau memuji dan menyembah Dia lebih lagi. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama kita katakan, Yesus kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku Haleluya Tuhan. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Uria ralaba, ya ralaba, 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 ya ralaba. Yuk teman-teman yang bisa berbahasa roh, yuk kita aktivasi roh kita yuk teman-teman. Oh rabasya tabaralaba ya ralaba syanda ralaba ya ralaba 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 ya ralaba 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 ralaba. Uria ralaba ya ralaba ralaba syanda ralaba ralaba ya ralaba syanda ralaba. Uria ralaba ya ralaba ralaba syanda ralaba ya ralaba 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 ya ralaba syanda ralaba. Ura baba baba ya ralaba 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 ya ralaba ralaba syanda ralaba. Uria ralaba 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 ya ralaba ralaba syanda. Bapak terima kasih. Ora pasyata barala ya ralaba 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 ya ralaba 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 ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Mu tak berubah Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa yang mengurapi setiap kami. Oh roboya barar syanda barara ya ralaba ralaba ralaba. Ya Tuhan, sebentar ya Yesus. Kami akan duduk diam. Kami akan merenungkan apa yang mau Engkau sampaikan bagi setiap kami di awal bulan ini ya Bapa, di awal Agustus ini ya Bapa. Oh rabasyanda baraya ralaba 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 ralaba. Kiranya Roh Kudus, biarlah firman yang disampaikan dapat tertabur di dalam diri kami, di dalam tanah kami yang subur ya Bapa, sehingga kami dapat berbuah
supaya kami dapat berdampak, dan supaya kami dapat menjadi kitab yang terbuka bagi sesama kami, bagi orang di sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat melihat Engkau ya Bapa, dapat melihat Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oh, Rabusyanda Bariyara Labaralaba. Berkati setiap kami Bapa, supaya firman yang taburkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabda bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, selamat malam. Puji Tuhan. Ya. Malam. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan. Belum. Aduh, aku excited banget ya malam hari ini bisa bertemu lagi. Bagi teman-teman semua di awal bulan, ya puji Tuhan. Udah masuk tanggal muda, ya. Udah masuk tanggal muda ya teman-teman ya. Tanggal 2, ya. So, tanpa berlama-lama lagi, ya, kita akan masuk di dalam pembahasan kita, ya. Kenapa sih kita harus belajar lagi? Karena kita rindu untuk diperlengkapi, amin teman-teman, supaya apa yang kita terima itu nggak cuma standar itu doang, tapi dapat bertambah lagi, ya, sehingga kita punya knowledge, supaya kita punya skill, ya, supaya kita dapat mengoptimalkannya di dalam penyampaian amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, ya. Sebentar, aku share screen dulu. Wait a minute. Ini aja. Aha. Ya. Sudah kelihatan slide-nya, teman-teman? Sudah kelihatan ya? Aman ya? Sudah. Puji Tuhan. Ya. Kita masih masuk ya dalam topik terakhir di dalam suplemen The Power of Community, ya, alias kuasa dari kesaksian, teman-teman. Ya, ini topik terakhir part 4, dan minggu depan kita libur, ya, kita akan kembali lagi untuk firman Tuhan di akhir bulan. Ya, the power of testimony, seperti tadi yang sudah aku bahas di awal, ya, kuasa dari kesaksian. Ya, sebentar. Oke, the power of testimony. Apa sih testimoni itu? Bagaimana sih testimoni yang baik itu? Mengapa sih testimoni itu penting ya? Nah, tadi poin 3, ya nomor 3 ini udah terjawab ya. Nomor 1, 3 ini udah terjawab ya. Dan bagaimana sih membagikan testimoni yang tepat? Nah, kita belajar bareng-bareng ya, teman-teman. The power of testimony. Siapa sih yang nggak tahu yang namanya testimoni ya? Pasti rasanya semua orang tidak asing tentang hal ini ya. Testimoni dapat ditemukan nggak cuma di dalam sebuah kesaksian di dalam forum rohani, tetapi testimoni di dalam bisnis or kerjaan ya, itu juga ada, teman-teman. Testimoni itu berupa kesaksian atau feedback terhadap orang, barang, sesuatu ya yang kita lihat, yang kita mungkin udah pakai atau yang mungkin kita udah miliki ya, agar orang lain yang mau memiliki itu atau yang mau memegang itu ya dapat lebih, dalam tanda kutip, lebih berhati-hati, lebih menyiapkan dirinya, prepare lagi ya, supaya apa? Supaya dari testimoni yang dibagikan orang-orang dapat tertarik terhadap apa yang kita ceritakan ya. Testimoni itu banyak jenisnya, banyak isinya. Tetapi, apakah testimoni itu dapat mengubah orang? Memberikan pandangan yang baru? Nah, testimoni seperti apa yang harus diberikan seseorang? Pada hakikatnya, testimoni seseorang hendaklah jangan asal berbicara, alias omdo, tetapi harus mengandung makna. Apa itu? Mari kita simak. Ya, testimoni terdiri atas 3 kata kunci. Ya, di atas ini ada ya, yang pertama itu membangun, kedua itu mengubahkan,
Dan yang ketiga, memberikan dampak. Jadi, ya, apa sih kalau disambungin jadinya apa sih teman-teman? Nah, testimoni itu adalah pemberian kesaksian yang berisi review atau feedback mengenai sesuatu hal sehingga mampu membangun, mengubahkan, dan memberi dampak pada orang yang mendengar atau melihat. Ya, testimoni yang kita berikan itu. Simpulannya apa? Testimoni bukan asal berbicara, bukan omdo, jangan berbicara tanpa makna, tetapi harus dari dalam kenyataan dan pengalaman nyata. Ya, testimoni harus didukung dengan fakta yang ada. Testimoni harus didukung dengan pernyataan-pernyataan yang dapat membangun, pernyataan-pernyataan yang dapat mengubahkan. Ya, jangan testimoni asal ngomong. Itu namanya bukan testimoni, itu gosip. Ya. Nah, yang pertama poin A, membangun. Apa sih membangun itu? Ya, jadi dari testimoni itu, ya kita harus dapat membangun, yakni memberikan dasar, ya baik itu pemahaman, baik itu paradigma yang baru mengenai apa nilai-nilai kebenaran. Ya, kebenarannya apa? Bukan kebenaran hanya sekedar Alkitab saja, tetapi kebenaran yang berasal dari norma-norma. Kebenaran yang berasal dari aturan-aturan yang memang sudah tertulis, yang sudah ada di dalam suatu negara. Ya, itu nilai-nilai kebenaran. Dan kebenaran itu dirangkai melalui kesaksian yang nyata. Dan satu lagi, didukung dengan fakta-fakta yang konkret. Ya, apakah kita siap untuk membangun sesama dari kesaksian? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Amin, teman-teman. Ya. Yang kedua, mengubah. Ya, di pojok kanan atas kalian ada satu kapal, ya, pesawat. Ya, kalau dulu kita pesawat lipatannya kayak begitu, shred, gitu ya. Itu ada berapa itu yang lainnya warnanya putih. Yang satu di ujung itu warnanya kuning dan arahnya berbeda. Nah, itu mengubah gambaran ini. Ya, gambaran pesawat ini memberikan kita satu pengertian. Jadi, ya mengubah itu memiliki arti memberikan pemahaman yang benar. Ya, memberikan sama seperti yang tadi, memberikan sesuatu hal yang dapat menjadi suatu pegangan gitu loh. Ya, terhadap orang yang mendengarkannya, ya, sehingga dapat memperbaharui paradigma atau pemikiran seseorang. Mengubah yang tepat adalah memberikan pemahaman yang benar tanpa menghakimi seseorang, sehingga pemahaman yang diberikan tidak sia-sia. Ya, jangan sampai kita memberikan suatu pemahaman, malahan jadi kita yang berantem, teman-teman. Jangan sampai. Jangan sampai karena kita niatnya mau mengubah, tapi kita yang diubahkan. Ya, diubahkan sama siapa? Nggak tahu ya diubahkan sama siapa ya. Mungkin bisa hal yang lebih baik, atau mungkin hal yang lebih buruk. Jadi, mengubah dengan cara yang tepat itu. Ya, memberikan pemahaman, jangan menghakimi. Ya, tapi ngomonglah seperti layaknya seorang teman. Hey bro, hey sis, jadi gini loh, ini begini. Nah, sehingga orang yang kita beritakan itu dapat mendengar, dapat menangkap. Oh, ini loh yang dimaksud. Oh, ini loh yang seharusnya. Gitu ya, teman-teman. Yang C, ketiga, ya memberikan dampak. Kesaksian yang diberitakan hendaknya jangan hanya perkataan kosong tanpa makna, tetapi harus mengandung nilai kebenaran seperti tadi yang sudah aku sampaikan ya, sehingga kesaksian yang kita berikan dapat berdampak bagi pendengar kita. Jangan sampai pendengar kita mendengarkan kesaksian yang bukan seharusnya kita saksikan. Ya, gimana sih untuk memberikan dampak dari kesaksian kita? Ada 3 cara sederhana. Yang pertama, pikirkan kesaksian kita. Apakah kesaksian yang mau kita beritakan ini udah benar belum sih? Ya, udah sesuai hal-hal kebenaran belum sih? Apakah melanggar aturan undang-undang atau melanggar norma?
atau menjelekkan orang, pikirkan dulu sebelum berbicara, harus mikir ya. Sebelum kita memberitakan, kita harus mikir dulu kesaksiannya. Ya. Dan yang kedua, gunakan pemilihan kata yang tepat. Jangan sampai ya kesaksian yang kita beritakan gara-gara perkataan kita orang malah jadi salah sangka, teman-teman. Ya. Jangan sampai gara-gara pemilihan kata kita yang kurang tepat, orang jadi marah-marah gara-gara kesaksian kita. Jangan sampai ya karena orang salah nangkap maknanya bisa jadi misunderstanding. Ya, jangan sampai ya teman-teman. Dan yang ketiga, beritakan dengan nada, intonasi, atau tanda berbicara yang tepat. Contoh, ya, kita mau memberitakan kesaksian yang powerful gitu loh. Hendaknya nada kita, hendaknya intonasi kita, jangan kayak orang emosional. Ya, kenapa? Karena orang yang mikir atau mendengarkan, ya, jadi mikir gitu. Oh, ini orang mau apa memberikan kesaksian atau mau ngomelin sih? Kok nadanya begitu banget? Ya, jangan sampai kita salah nada, teman-teman. Ya, pikirkan dulu, terus gunain pilihan kata yang tepat dan beritakan dengan nada, intonasi atau tanda baca yang tepat. Ya, jangan memberikan kesaksian yang menjatuhkan, apalagi menjelekkan pribadi, ya tanpa adanya fakta atau sesuatu hal yang kita beritakan. Ya, Wahyu 12 ayat 10 sampai yang ke-12, ya. Oke, dan aku, ya, akunya kecil, bukan Tuhan, ya, mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia, yakni Yesus Kristus, yang diurapinya, ya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, dan mereka, ya, ayat 11, mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, ayat ke-12, karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam gerabnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah pembacaan ayat kita, ya. Latar belakang, ya. Ayat 10 menyatakan apa? Bahwa setan alias iblis, ya, adalah pendakwa orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Salah satu contohnya adalah melemparkan tuduhan palsu kepada Ayub. Tuduhan palsu adalah tuduhan yang tanpa dasar dan cenderung menjatuhkan pribadi seseorang. Ya, itu cara kerjanya iblis, teman-teman. Ya, jadi setan ini memakai siapapun, ya, memakai mungkin orang di sekitar kita, mungkin teman kita, mungkin sahabat kita, ya, untuk apa? Mendakwa orang pilihan Tuhan. Siapa? Kita semua, gitu loh. Jadi misalnya ada orang datang gitu ya, kamu kok begitu banget sampai jelek-jelekin, gitu kan? Kok percaya sama Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus begini begono-begono kan? Itu adalah setan yang sedang berbicara melalui orang itu, ya. Karena apa? Perkataannya yang mendakwa, ya, yang menjelekkan orang percaya di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu, teman-teman. Dan yang bagian B, setan juga melemparkan tuduhan kepada kita, anak-anak Tuhan, dengan mengingatkan, ya, akan dosa-dosa kita. Contohnya, jika teman-teman punya dosa mungkin yang sudah selesai, ya, mungkin akar pahit, mungkin dendam, mungkin amarah, ya,
mungkin hal apapun, mencuri atau berbohong or anything, ya mengenai dosa-dosa. Tetapi di dalam satu malam atau suatu peristiwa, tiba-tiba di otak kita jadi muncul nih, tring. Oh, kamu nih pernah ngelakuin dosa berbohong nih. Oh, kamu pernah ngelakuin dosa mencuri nih. Oh, pernah marah-marah nggak jelas nih kamu nih. Ah, itu setan, teman-teman. Yang memakai otak kita ya agar anak-anak Tuhan itu merasa apa? Merasa terancam, merasa terintimidasi dengan apa yang didengarnya. Ya, dengan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Yang C, sesungguhnya semuanya itu hanyalah tipu daya iblis. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat 7, silakan Lauren membacakan Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7, sesungguhnya semuanya itu hanyalah tipu daya iblis. Firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Ya, kuncinya apa? Tunduk sama Tuhan. Ya, tunduk terhadap apa? Perintahnya Tuhan. Tunduk terhadap apa yang udah Tuhan perkatakan melalui hamba-hambanya, melalui teman kita yang dipakai Tuhan, ataupun orang tua kita. Ya, itu kita tunduk. Dan kita harus lawan iblis. Jangan sampai kita berkompromi sama iblis. Ya, sehingga apa? Sehingga iblis akan lari daripada kita, karena kita ya mengutamakan Allah. Karena kita ya menggunakan Allah, menggunakan perisai daripada Allah untuk melawan iblis itu. Ya. Nah, jenis kesaksian itu ada dua. Kesaksian palsu dan kedua kesaksian benar. Kesaksian apa yang sering kita dengar hari-hari ini? Ciri kesaksian palsu dan benar. Yang palsu itu seperti apa sih? Yang pertama, kesaksian yang menjatuhkan iman. Contoh, ya, kesaksian yang membuat iman kita jatuh. Ya, misalnya apa sih? Oh, kamu jangan percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu nggak hidup, nggak selamat, kamu nggak selamat. Nah, itu kesaksian palsu, teman-teman. Yang mau menjatuhkan, yang mau menggoyahkan iman kita. Kalau kita nggak kuat pada dasar firman Tuhan, kita akan ngikut-ngikut aja. Oh iya ya, Tuhan mah ini ya. Jangan sampai kita nggak kuat dasar firman Tuhannya. Sehingga kita gampang untuk dijatuhkan dengan kesaksian yang menjatuhkan iman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kesaksian yang mengadu domba. Contoh, ya, seorang anak ya dulunya masuk dalam suatu kelompok atau geng lah sebutnya ya. Ya, suatu hari ada satu anggota yang nggak suka gitu. Ya, anggota itu ngomong sama anggota yang lainnya sambil ngomongin orang yang ada dalam geng itu. Bro, sis, tahu nggak sih si itu loh? Ya, si itu loh, orangnya tuh begitu loh. Ya, oh jahat banget dia licik. Ya, dia egois. Nah, padahal nyatanya orang itu tidak seperti yang diberitakan oleh orang itu. Ya, yang diberitakan oleh anggota gengnya itu. Nah, itu kesaksian yang mengadu domba. Sehingga yang mendengarnya itu akan mikir, oh iya ya, oh dia memang begitu sih, dia mah begitu, dari bilangnya juga begitu. Itu adu domba, teman-teman. Yang ketiga, kesaksiannya tidak ada landasan kebenaran. Contohnya gini, kayak, kamu bro, sini loh, lihat deh itu. Ya, lihat deh itu. Di ujung tuh ada apa tuh? Waduh, pasti lihat. Gak ada apa-apa, guys. Itu secara simpelnya. Kita suruh lihat ke sono sampai, oh itu tuh ada itu tuh. Oh, itu gede banget ya. Itu serem banget. Pas kita lihat sendiri, apa? Dan orang ngomong apa? Aduh, itu kesaksian yang gak ada landasan kebenarannya. Ya, apa sih kata Alkitab tentang kesaksian palsu? Keluaran 23 ayat yang kedua. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Kejahatan tidak berbicara mengenai suatu hal yang dilakukan atau suatu hal yang menggunakan tangan. Tetapi kejahatan juga bisa berasal dari mulut. Ya. Dan
dalam memberikan kesaksian yang palsu, kesaksian dusta, kalau kata Ibu Indri ya, Pendeta Indri ya, mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Maksudnya apa sih? Janganlah kita ya ngikut orang ya untuk apa? Melawan hukum. Untuk apa? Melawan kebenaran. Ya. Jangan kita ikut arus. Ya. Jangan sampai kita takut kehilangan teman gara-gara kita nggak ngikut apa yang teman-teman kita mau gitu loh. Jangan sampai ya. Ya, kita harus apa? Berani tapi beda. Kalau misalnya teman kita ngajak, bro, sis, kita tinggalin itu yuk, kita tinggalin Tuhan yuk, kita ikut nih sama kita asik, have fun, nongki, ya nge-mall terus. Jangan sampai ya, karena kebiasaan yang buruk, ya perbuatan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, dan yang kedua adalah benar, ya kesaksian yang benar itu seperti apa? Pertama, kesaksian yang menguatkan iman. Maksudnya apa? Kesaksian yang memberitakan Tuhan Yesus. Kesaksian yang memberitakan kebesarannya. Kesaksian yang memberitakan mujizatnya. Ya, kesaksian yang apa? Yang memberikan kita damai sejahtera. Kesaksian yang menguatkan hati kita. Oh iya, kita punya Tuhan. Oh iya, kita harus begini. Ya, itu kesaksian yang benar. Yang kedua, kesaksian yang didukung fakta. Yohanes 3 ayat 32 sampai 33 ya. Karena kesaksian yang benar ini disebut benar, kenapa? Karena ada fakta. Di cross check kebenarannya dari fakta yang ada. Ya, itu disebut benar. Dan yang ketiga adalah kesaksian yang dapat dipercayai. Karena ada fakta, ada mengubahkan iman, menguatkan iman. Kesaksian itu dapat dipercayai. Misalnya, ada orang ngasih, bro, sis, tahu nggak sih? Ya, aku sembuh karena Tuhan Yesus loh. Ya, ini buktiannya dulu aku susah jalan. Ya, aku sering doa, aku sering puji Tuhan. Ya, maka dari itu nih, kertas terbaru, periksa terbaru, aku normal loh tuh. Nah, itu kesaksian yang dapat dipercayai. Karena apa? Ada apa? Ada buktinya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, kita udah tahu kan bedanya kesaksian palsu dan kesaksian benar itu seperti apa ya. Ya, mengalahkan tuduhan iblis. Karena iblis adalah orang yang suka mendakwa. Seperti tadi yang depan kita udah pelajari. Kita harus mengalahkan dengan apa? Pertama dengan darah anak domba. Yesaya 43 ayat 25 dan Ibrani 10 ayat 16 sampai 17. Ya, dengan darah Yesus kita berani memberitakan kabar kebenaran. Dengan darah Yesus kita akan bisa jadi teladan bagi sesama kita. Ya. Yang kedua, ya, mengalahkan iblis dengan apa? Dengan kesaksian kita. Contohnya apa? Ingat nggak? Justification, sanctification, ya. Ya, udah pengudusan, ya. Habis itu kita akan bawa yang tingkat terakhirnya apa? Glorification. Itu apa? Tingkat yang kita dapatkan nanti di sorga kelak setelah kita melakukan step by step-nya. Ya, seperti itu teman-teman. Yang terakhir, tidak mengasihi nyawa kita. 2 Timotius 1 ayat 10 dan Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Seperti itu teman-teman. Ya. Dan terakhir ya, mengalahkan iblis sebagai komunitas. Mengalahkan iblis di dalam kesatuan hati. Cool ya. Prakteknya apa sih? Yang pertama, menjaga kerukunan satu sama lain. Silakan Owen baca 1 Petrus 5 ayat 18. Silakan Owen 1 Petrus 5 ayat 18. Halo. Ya. Oke. Apakah aku udah kedengaran, Beb? Jelas. Oke. 1 Petrus 5 ayat 18 ya, Beb? Ya. Oke, sebentar. Maaf, Beb, kayaknya nggak nyampe 18, Beb. Sorry.
Bentar. Oh, seperti aku ada typo. Ya. Thank you koreksinya ya. Yo, sorry teman-teman. Aku ada apa? Salah ketik typo. Ya. Wah, bisa typo juga. Mohon maaf ya. Sebentar. Sorry, sebentar. Itu harusnya ada di mana? Ya, kita harus ya. Aku lanjut ya, aku sambung ya. Mohon maaf ya, ini typo ya. Oke, thank you Wan udah koreksinya ya. Ini ayatnya typo, mohon maaf ya. Harusnya di Titus 1 ayat 13. Aduh, aku salah masukin ayat, mohon maaf. Ya, Titus 1 ayat 13 berbunyi demikian. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ya, itu fungsi dari apa? Menjaga kerukunan satu sama lain. Ya, ingat di dalam Titus ya teman-teman, bukan 1 Petrus ya, mohon maaf ya typo ya. Ya, di dalam Titus ya. Kita harus apa? Jaga keimanan teman-teman kita. Karena apa? Karena kita sudah di dalam satu komunitas. Tanpa ya adanya komunitas, teman kita mungkin nanya sama kita, bro sis, tahu nggak sih ini kenapa sih begini? Kalau kita nggak dalam kondisi yang memang prima, kok kerohanian kita prima, ya hafal dengan apa pengetahuan, ya dengan hikmatnya Tuhan, kita jawabnya bakalan jadi beda gitu. Oh apa ya? Oh itu kali. Masa sih? Kita akan nanya-nanya lagi. Waduh, kata orang yang nanya kita, waduh, kok dia nanya saya? Padahal saya nanya dia. Aduh, itu bahaya deh, teman-teman. Yang B, ya, membiasakan diri bersaksi tentang kuasa darah Kristus. Ya, mengenai apa mujizat Tuhan yang udah kita alami gitu loh. Ya, nggak perlu bertele-tele. Yang penting SPBU, apa singkat, padat dan berurapan. Haleluya. Ya. Jangan bertele-tele, cukup SPBU. Ya. Yang C, saling memuji dan berdoa. Dan yang D, bertekun dalam pengajaran. Owan silakan, Kisah Rasul 2 ayat 47. Oke. Kisah Rasul 4 ayat 2 Pak, 2. Mohon maaf. Oke. Kisah Rasul 2 ayat 47 ya, Bet? Yes. Oke, ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Thank you, Wan. Ya, karena ya dari ayat itu kita bisa belajar apa? Dengan kuasa puji-pujian dan doa, ya, dan dibarengi dengan pengajaran, ya. Sehingga apa? Tuhan menambahkan jiwa-jiwa di dalam apa? Itu konteksnya apa sih, teman-teman? Konteksnya adalah jemaat mula-mula, kehidupan jemaat mula-mula, ya. Karena jemaat mula-mula itu berunity, ya, satu dengan yang lain, memuji Tuhan, mereka doa-doa, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya. Sehingga apa dampaknya? Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa yang lain untuk digembalakan, untuk bersama-sama digabungkan, gitu loh teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi, kalau komunitas kita sehat, ya, komunitas itu dapat membangun, dapat mengajar, dapat memberikan impact, supaya apa yang kita terima bukan hanya untuk kita, tapi dapat dibagikan bagi sesama kita, saudara-saudara kita. Ya. Nah, Q&A ya tadi udah dijawab ya, pentingnya dari kesaksian itu apa sih? Nah, pentingnya itu satu, teman-teman. Kesaksian memberikan kekuatan, memberikan keteguhan dalam hati, ya, supaya kita dapat berani memproklami
memproklamasikan ya nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang sesuai dengan apa kalau orang Kristen dengan Alkitab. Kalau yang lain bilang apa? Norma-norma, hukum-hukum yang ada. Seperti itu, teman-teman. Ya. Kesaksian sangat penting untuk 3 hal, diberitakan, yang kedua diproklamirkan atau diproklamasikan, dan yang ketiga didengungkan. Ya. Dan terakhir dari aku adalah beritakan kesaksian yang menguatkan, yang menegur dan mendisiplinkan supaya kita dapat mengalahkan tipu daya iblis. Haleluya. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Aku kembalikan pada Owen dan Aurel. Terima kasih Abed buat sharingnya yang luar biasa. Wah, kalau untuk urusan sharing emang Abed udah jago lah ya. Jago, maksudnya gini sih, nggak semua orang tuh bisa mampu untuk bisa membawakan sharing dengan baik, terurut, terarah gitu loh. Luar biasa, terima kasih hambanya, Pendeta Abednego Rio Vincent. EDMP CJKP. Karena MTH belakangnya langsung. Oh iya benar. Oke, thank you buat Abed, sharingnya sungguh memberkati kita semuanya teman-temannya, dan kita akan mendengarkan nih dari teman-teman kita, maybe dari Kristi. Silakan Kristi. Ya, silakan reviewnya, testimoninya. Waduh, luar biasa lah Abed mah udah ya dari A sampai Z gitu kan. Udah kita jadi tahu testimoni itu apaan gitu kan. Mungkin Lauren bisa membantu saya dalam review. Silakan Lauren. Silakan Lauren. Kok jadi saya sih hambanya? Mungkin bisa bantu gimana apa itu testimoni singkat padat SPBU singkat, padat, dan berurapan. Aduh, Tuhan. Ya, tadi sih yang dibilang tadi kan, testimoni yang aku tangkap ya, itu tuh jadi kita, menceritakan sebuah, sesuatu hal, maksudnya yang kita dapat, yang kita rasakan melalui perjalanan kita dengan Tuhan, dan itu kita bagikan kepada orang-orang. Nah, makanya testimoni itu, kesaksian itu nggak boleh asal gitu, maksudnya bukan yang yang menjatuhkan iman, tidak membuat pokoknya salah satunya itu lah, nggak menjatuhkan iman dan sebagainya, tidak untuk buat orang sakit hati. Makanya dalam bersaksi juga itu mesti kita harus tahu bagaimana kita berbicara, seperti intonasi, nada dan sebagainya. Terus yang paling penting itu dari kesaksian kita itu orang-orang boleh ikut merasakan gitu, maksudnya merasa terberkati gitu. Kalau dari kesaksian kita kayak gitu sih. Nah, kalau yang di ayat tadi tuh nggak hafal sih ya, tapi sama ayatnya kayak di Wahyu 12 itu ayat 11a itu, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Nah, itu ada lagunya ya kan, guys. Jadi biar melalui kesaksian kita kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Terus melalui kesaksian juga orang-orang, sebenarnya gini sih, aku tadi mikir ya, sempat di itu, jadi gini, sebenarnya pun kalau kita nggak ngomong ke orang, tapi melalui perbuatan sebenarnya itu lebih baik gitu loh. Jadi nggak harus ngomong, tapi biar orang melihat langsung apa yang kita perbuat gitu. Pasti ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda, atau maksudnya melakukan sesuatu yang orang lain anggap itu, maksudnya di dunia ini kan macam-macam ya, maksudnya orang bisa bertindak A, B, C gitu. Nah, tapi ketika kita melakukan sesuai kebenaran firman Tuhan yang mereka anggap itu suatu nilai yang bagus gitu, mereka bisa langsung, wah
kamu luar biasa ya, kamu ngikutin siapa sih atau gimana, mungkin kan kayak gitu. Jadi nggak mesti ngomong pun sebenarnya testimoni itu bisa langsung ditangkap sama orang-orang sekitar kita kalau kita bisa menjalankannya gitu dengan baik gitu. Itu sih. Luar biasa. Jadi apa namanya, kita sebagai Alkitab yang terbuka ya, sekali lagi ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya saya minta bantuan host kita yang satu lagi. Owen, silakan bantu saya untuk mereview. Kok aku juga nih yang balik ya? Iya, nggak apa-apa. udah disikat semua ya. Wan, ini nggak Enggak. di undang nih, Wan. Wah, ya. Kita juga kena ya, Wan. Nggak apa-apa. Malah bagus kalau tambahnya. Jadi kalau tambah dari aku seperti yang Risti dan Oren bilang, kayaknya adalah Alkitab terbuka. Makanya kenapa kalau aku doa setiap kali malam, itu aku bilang, Tuhan biarkan kami semua menjadi pribadi yang lebih baik dan mencerminkan sifat Kristus. Ya, walaupun tanpa kita ngomong pun, tadi seperti Lauren bilang, itu kita udah mencerminkan tuh sifat-sifat Kristus. Apa yang kita alamin pun, itu kita juga udah terbuka, udah menjadi surat atau Alkitab terbuka bagi banyak orang, sehingga banyak orang-orang tuh akan melihat bahwa kita adalah benar-benar cerminan Tuhan Yesus, gitu teman-teman. Ya, itu sih kalau dari aku. Singkat, padat, berurapan, ya, nggak bertele-tele. Luar biasa. Saya lagi deh minta tolong untuk Ko Santoso mereview apa yang udah didapat ke Santoso tadi melalui sharingnya Abed. Halo Ko Santoso. Halo, shalom. Iya, shalom. Bisa minta bantu untuk mereview apa yang udah disampaikan tadi sama Abed, yang udah di-sharingin Abed. Ya, saya tangkap dari sharingnya Abed sih, terutama kalau kita memang ingin memberi kesaksian, memang harus sesuai dengan apa yang sudah kita alamin sendiri dan tidak dibuat-buat seperti Owen yang tadi ngomong juga sama sih. Yang penting yang saya tangkap dari Abed yang tadi sudah bersaksi itu bikin sih, yang saya dengar sih, ya kita harus membuat kesaksian, terutama harus bisa memberkati orang. Kedua ya kita harus benar-benar mengalahkan iblis dengan bersaksi dengan kebaikan Tuhan Yesus, supaya iblis bisa dikalahkan. Dan jujur sih, saya juga ngalamin sendiri seperti yang kemarin saya bilang juga, kesaksian saya yang waktu perjalanan kudus itu benar-benar saya sendiri juga heran, saya sendiri juga sampai sekarang nggak kepikir kenapa bisa sampai saya ngalamin sendiri gitu. Soalnya setelah saya baca firman Tuhan dan setelah membuat perjamuan kudus, setelah Pak Dokter membaca perjamuan kudus, saat itu membuat cawang untuk meminum jamuan kudus, saat itu saya juga sebenarnya pakai sirup biasa. Saya biasanya juga pakai sirup biasa dan rasanya juga seperti sirup biasa, tapi kemarin tiba-tiba bisa aja ini seperti perjamuan kudus yang di gereja kasih ke kita, yaitu sebagai anggur gitu. Rasanya juga rasa anggur gitu, anggur yang beneran dan tidak dibuat-buat gitu. Sampai sekarang juga saya nggak sadar, masih heran gitu. Kenapa yang kata di Alkitab bilang saat Tuhan Yesus membuat mukjizat pertama, itulah yang saya alamin. Jujur tanggal 1 itu benar-benar saya alamin sendiri. Dan sirup saya dirubah sendiri menjadi anggur. Tapi yang saya heran, sirup yang saya dipisahkan itu enggak, rasanya tetap sama. Tetapi sirup yang sudah membuat
yang buat perjamuan kudus itu tiba-tiba rasanya rasa anggur gitu. Itu yang sampai sekarang saya heran. Dan benar sih kata Abed, apa yang kita kesaksian buat semua orang, nomor satu harus untuk kemuliaan Tuhan. Kedua, supaya orang bisa terberkati oleh kesaksian kita. Kesaksian kita juga nggak cuma dari mulut kita saja, kesaksian kita, tapi kesaksian kita juga harus dari tingkah laku kita, kebaikan kita, yang mencerminkan bahwa kita pengikut Kristus dan kita adalah yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kesaksian kita dari tubuh kita sendiri bisa terpancarkan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mereka lihat bukan tubuh kita sendiri, tetapi yang mereka lihat adalah cerminan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Itu sih ya saya tangkapan dari Abed. Luar biasa Mas Santoso ya. Malah dia kasih kesaksian dia juga gimana rasa yang sirup biasa bisa jadi kayak anggur gitu ya. Itu amazing sih. Luar biasa ya. Terima kasih teman-teman untuk reviewnya. Udah bantu review. Iya benar sih, kita kalau misalnya kesaksian itu jangan istilahnya kesaksian palsu. Kalau bahasa kerennya sekarang tuh hoax gitu. Kalau mau kesaksian tuh harus bahasa kerennya encounter God dulu atau mengalami Tuhan, terus nanti apa yang kita udah alamin itu pasti nanti akan keluar sendiri tuh kesaksian-kesaksiannya gitu. Terus melalui kesaksian juga kita bisa yang tadi udah disampaikan Abe tuh mengalahkan iblis sebagai komunitas. Yang poin pertama menjaga kerukunan satu sama lain. Nah, itu kita kayak diingetin lagi di 1 Petrus 5 ayat 8 itu mengingatkan kita untuk sadar dan berjaga-jaga gitu kan. Karena yang kita kemarin kan waktu itu kita bahas tentang seberapa pentingnya komunitas gitu. Nah, kita tuh kayak disadari lagi loh. Kita tuh ada di tengah-tengah serigala gitu kan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi singa itu udah mengaum-ngaum gitu loh. Jadi tadi yang udah di-sharingin Abed juga kan mengaum-ngaumnya singa itu kayak mengintimidasi terus gitu loh, kayak mengingatkan apa yang udah misal kita dosa apa gitu, misal perkataan kita kotor, pikiran kita kotor, terus motivasi kita jelek, terus kita kayak diintimidasi sama iblis. Ih, kamu jangan sok suci deh, kamu jangan sok-sokan deh orangnya. Kamu tuh inget dosa yang kemarin-kemarin gitu. Ya kalau kita inget kayak gitu udah pergi dalam nama Tuhan Yesus, aku menang gitu. Aku bisa bersaksi aku bisa bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus kayak gitu-gitulah. Pokoknya kita jangan sampai lengah gitu kan. Apalagi saat-saat ini kan, kalau kita lagi down gitu kan. Ya itu kembali lagi sih pentingnya komunitas gitu. Kalian bisa sharing ke orang yang udah kalian percaya gitu kan. Bisa sharing apa aja gitu. Nanti melalui sharing itu terus kalian kayak direnungin lagi gitu loh. Kan pasti kan pernah saat teduh. Nah, kalau udah saat teduh terus sekalian sharing ke orang yang udah kalian percaya, terus kayak dicocokin gitu, kayak bukan cocokologi ya, jadi kayak direnungin lagi, terus kayak diinget-inget, oh ya Tuhan, balik lagi sih, aku harus ngapain nih gitu kan, dan kita pasti akan secara otomatis kayak, oh iya Tuhan, terima kasih ya udah ngingetin aku gitu, oke aku mau kesaksian ini besok ke siapa gitu, ke teman-teman atau ke teman-teman yang waktu itu ngerasain hal-hal yang sama yang kalian pernah rasain gitu. Jadi kayak kalian tuh bisa menguatkan yang lain juga saat saya pernah ngerasain kayak kamu kok tenang aja gitu-gitu. Jadi kayak lebih menenangkan gitulah intinya. Terus yang kedua itu membiasakan diri bersaksi tentang kuasa darah Kristus. Nah, itu menceritakan dalam pertemuanku perubahan hidup yang udah Tuhan lakukan dalam hidup kita gitu kan. Misal kayak
kayak kita lebih sabar gitu kan. Kayak dulu saya orang yang meledak-ledak gitu kan. Terus yang istilah itu apa ya? Sumbu pendek, orang yang sumbu pendek gitu kan. Terus tiba-tiba karena proses dari A sampai Z yang udah dikasih Tuhan, ya dari sumbu pendek itu jadi kayak kelihatan tuh, oh ya kita harus sumbu panjang. Terus saya pribadi juga kayak ngingetin, oke, tahun ini harus melakukan buah roh A gitu. Udah sepanjang tahun itu mau gimana keadaannya ya, buah roh itu tetap harus kita ingat gitu, kita harus lakuin juga gitu kan. Terus yang ketiga tadi ditambahin lagi nih sama Abe tuh saling memuji dan memuliakan Tuhan gitu. Jadi dalam komunitas tuh penting kita untuk saling memuji dan memuliakan Tuhan kayak yang kita sekarang nih malam hari ini nih gitu. Terus yang keempat, bertekun dalam pengajaran. Itu kayak kita ikut kom junior misalnya, kita jadi tahu apa itu sanctification, terus justification, glorification gitu. Apalagi sekarang udah dibuka kom 100 junior gitu kan. Untuk yang belum ikut kom, terus nanti kalian kalau udah ikut kom bisa ikut pelayanan bareng kita gitu. Udah gitu aja sih yang aku bisa sharingin tambahan dari Abed. Udah, Abed calon pendeta ini. Saya serahkan semua ke host. Terima kasih, dahsyat. Puji Tuhan. BTW namaku jangan dirubah-rubah ya, karena aku butuh pendataan. Jangan dirubah-rubah. Aku bisa dipanggil sama Pak Master, ini bahaya. Jangan. Ya. Ini format yang udah harus aku pakai, mohon maaf ya. Siap. Ya, terima kasih untuk tambahannya ya. Tadi luar biasa aku dengar di belakang layar ya, puji Tuhan. Luar biasa. Aduh, mantap banget. Kita udah 8:30, teman-teman. Nggak nyangka ya. Dalam hati. Nggak berasa. Iya, nggak berasa. Dalam hati, perasaan baru tadi saya datang kali. Iya kan? Mikir-mikir, kok cepet amat, udah 8:30 cenah kalau langsung bilang, aduh, ya kan, ya, luar biasa. Aduh. Luar biasa. Nah, intinya seperti itu ya teman-teman yang aku sampaikan, bahwa kesaksian itu penting supaya kita, ya bukan cuma kita, lebih tepatnya orang di sekitar kita bisa tahu, bisa diberkati lagi, bisa dikuatkan lagi ya, sehingga mungkin pemikiran mereka yang dalam tanda kutip perlu dibenarkan, itu mereka dapat diberikan pengetahuan atau pemahaman yang memang sudah benar sesuai dengan Alkitab, atau sudah benar sesuai dengan apa norma-norma atau hukum-hukum yang tertera di Indonesia ini. Karena landasan kita cuma dua, teman-teman. Orang Kristen perlu melandasi dengan kebenaran firman Tuhan, itu nomor pertama, dan yang kedua itu perlu dilandasi dengan norma atau hukum atau undang-undang yang ada di Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia, maka kita harus patuh terhadap hukum Indonesia, ya. Karena nggak mungkin kita tinggal di Indonesia, kita patuh taat hukumnya, malah hukumnya Singapura. Kan nggak mungkin kan. Kalau hukumnya Singaparma sih nggak apa-apa ya. Singaparma itu di Jawa Barat. Jadi yang pernah ke Jawa Barat itu masih tahu daerah Singaparma ya. Seperti itu. Puji Tuhan ya teman-teman, kita sebentar lagi akan berpisah. Sebelum kita berpisah, mari kita akan menaikkan satu lagu ya sebagai lagu terakhir kita. Ku mau sing Tuhan. Abed. Mari kita persiapkan hati kita, teman-teman. Persiapkan hati kita supaya setiap kata yang kita naikkan melalui pujian ini dapat meremat hati kita, dapat memuaskan hati. Yuk, oh haleluya. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak
laba shanda barayara laba laba. Uriyara laba yara laba shanda bara laba laba yara laba 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 laba. Uriyara laba yara laba shanda bara yara laba 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 yara laba shanda ro 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 ro. Ura bayara la shanda bara yara la bara la bara la bara la bara la bayara la bara la shanda ra 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 yara la bara la shanda ro 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 ro. Uriara ra 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 yara la bara la bayara la shanda ra 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 ra. Ini kami Tuhan, ini kami. Seperti lagu yang kami nyanyikan, seperti lagu yang kami angkat Tuhan. Biarlah itu lahir dari deklarasi dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami mau mengiring Tuhan. Supaya kami mau ikut Tuhan. Apapun resikonya, kami tetap berkata, kami siap diutus, kami siap menjadi saksinya Tuhan di akhir zaman ini. Oh rebo ya basyanda barayara baraba. Kiranya Roh Kudus mematraikan firman yang boleh diberitakan ya Tuhan. Supaya firman yang boleh diberitakan tadi ya Bapak dapat menjadi rema, dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi buah yang subur ya, dan dapat berdampak bagi kehidupan kami dan sesama kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Oh rebo syanda bayara laba. Berkati teman-teman kami yang boleh melayani ya Tuhan. Komik, Lauren, Kristi, Owen Tuhan. Engkau memberkati mereka satu persatu di dalam segala apapun yang dilakukan ya. Di dalam segala apapun yang mereka hasilkan ya Tuhan. Di dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, studi ya. Di dalam kesehatan, keluarga besarnya ya Tuhan. Engkau memberikan kedamaian, keamanan, dan berkat yang berlimpah-limpah daripadamu saja. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang boleh hadir malam hari ini. Kiranya Kau memberkati mereka satu persatu Tuhan. Segala apapun yang mereka butuhkan, segala apapun yang mereka inginkan. Kiranya Kau yang jawab dan Kau yang penuhi di dalam nama Yesus. Dan segala yang beban berat Tuhan. Ada yang sakit Tuhan. Ada yang mungkin sedang hari-hari ini dalam kondisi yang tidak baik Tuhan. Kami satu hati, aku berkatakan, hai kuasa jahat, enyah di dalam nama Yesus. Karena kami percaya, kami punya Engkau, kami punya Tuhan Yesus, kami punya Roh Kudus sebagai pedoman dalam hati kami, sebagai pelita kami, sebagai penuntun jalan kami Tuhan. Dan kami mau untuk mulai malam hari ini, kami memproklamirkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan sesama kami, yang berisi tentang kedahsyatan Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau sertai kami. Engkau sertai kesaksian kami di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Oh Yesus ampuni kami, jikalau kami masih saat-saat ini memberitakan kesaksian-kesaksian yang tidak sesuai dengan Engkau ya Bapak. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Oh rebo syanda bayara la bara. Oh rebo yada la syanda bayara la bara. Kiranya Engkau mengampuni kami, menguduskan kami, menyucikan kami Tuhan, menuntun kami supaya kami tetap berada di jalan Engkau ya Tuhan. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tetap berada di jalur ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya di dalam Tuhan kami beroleh damai sejahtera. Kami percaya di dalam Tuhan kami memperoleh semuanya. Oh rebo syanda bayara la bara. Terima kasih Bapak. Call malam hari ini boleh selesai pada saat ini ya Bapak. Dan firman-Mu dibagikan tidak berlalu sia-sia, tetapi dapat tinggal tetap berbuah lebat di dalam diri kami, dalam hati kami masing-masing. Oh Yesus, pertemukan kami di 2 minggu ke depan ya Tuhan. Di dalam PPW yang akan kami selenggarakan ya Tuhan. Oh rebo syanda buyara laba syanda bara bayara labu ya basyanda la bayara la bara. Pertemuan kami 2 minggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami selama 2 minggu ini Tuhan. Hati kami kiranya Engkau tahu, hati kami kiranya Engkau telisik satu persatu sampai ke dalaman hati kami Tuhan.
supaya Engkau mendapati kami setia ya Bapa di dalam janji-janji-Mu saja ya Tuhan. Oh rebo shambo ya barabaya narabaya rarala shanda bayara labaralaba. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru kasih-Mu bagi setiap kami. Oh rebo ya naraba shanda bayara laba. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu teman-teman kekasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua. Mulai malam hari ini, esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkatnya daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Thank you Abed doanya dan sekaligus juga doa berkat. Sebelum ini Yuk teman-teman teman-teman, kita open cam dulu. Ya. Kita foto dulu, Wan. Yuk kita foto dulu. Sebelum Open foto, cam dulu. sebelum foto teman-teman Ya. kita mau Yemima nih udah lama nggak kelihatan ya kayaknya ya. Ya, oke teman-teman, sebelum kita foto bersama, Oke, kita kita mau siap-siap menerima foto. pengumuman. Ya, sampai sebelum kita sesi foto, kita mau menerima pengumuman dulu teman-teman. Yang pertama adalah kita mau say thank you buat pelayanan dari hambanya Abednego, Rio Vincent, CDMP, CJKP. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, terima kasih buat Komai yang udah melayani di WL hari ini. Lagu-lagu yang sungguh menguatkan iman setiap kita semuanya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati buat buat Komai juga ya. Dan pengumuman yang ketiga adalah bagi teman-teman yang belum bisa ikut hari ini, nggak apa-apa, it's okay, karena kita selalu menyediakan tayang ulangnya di YouTube ya teman-temannya. Dan pengumuman yang berikutnya teman-teman, kita varian baru COVID-19, mungkin bagi teman-teman yang kemarin tidak sempat ikut, nggak apa-apa, it's okay, karena kita selalu menyediakan tayang ulangnya di YouTube GBI PRJ CK7. Dan tanggal 16, Cool Five mengadakan Pray, Praise, and Worship Night tanggal 16 Agustus 2021 jam 7 malam dengan meeting ID dan password yang sudah tertera di layar teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tanggal 13 Agustus kita akan ada cool gabungan yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Kong Hee from Singapore ya teman-temannya. Dan pengumuman yang terakhir adalah varian baru COVID-19 untuk part 2 akan ada lagi teman-teman. Jangan lupa stay tune di YouTube GBI PRJ CK7 dan jangan lupa malam ini Healing Prayer Night CK7 jam 9 malam. Terima kasih semuanya sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Yuk teman-teman kita buka kamera. Aduh, ya Mima udah keluar tuh. Meltrin, bisa open cam? Oke, langsung saja.